Pasion mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada keluarga jemaat. Pelaksana Hakim Majelis Jemaat GKI Betania 01 mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga jemaat yang berulang tahun sepanjang tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2024. Bapak, Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita boleh datang ibadah mensyukuri 1 bulan lamanya Tuhan boleh sama-sama dengan Bapak Ibu keluarga jemaat. Sebagai informasi kepada keluarga jemaat, rayon 1 sampai dengan rayon 9, hari Sabtu besok jam 9 kita akan potong bambu bakar untuk pasang pagar di kebun jemaat. Bapak Ibu, warga jemaat yang tidak punya kesibukan bisa ambil bagian dalam pemotongan bambu serta kayu stek untuk pemasangan pagar di kebun jemaat. Makan dan minum ditanggung oleh masing-masing rayon. Bukan ditanggung masing-masing rayon terus ke sana masing-masing rayon. Tidak. Kerja selesai gabung dan semua duduk berdoa dan makan dan minum. Tidak bisa rayon ini kerja sendiri tidak bisa persekutuan bukan begitu. Jadi saya harap sebagai PKMJ besok itu bisa akan kerja ke jemaat. Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi yang melayani ibadah akhir bulan, Ibu Siamas Ipong Kewere Koparai, selamat beribadah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, dipersilakan berdiri, kita akan menyambut ibadah akhir bulan di sore hari ini dengan menyanyi dari nyanyian Rohani 97 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah. Ibadah akhir bulan ini akan kami alaskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 129 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Thank you.
diberikan kesempatan kepada paduan suara kasih untuk menyanyikan lagu pujian yang sudah disiapkan.
Pembacaan firman Tuhan yang terangkat dalam surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 dan berakhir pada ayatnya yang ke-15. Pembacaan firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 dan berakhir pada ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu sudah menemukan pembacaan firman Tuhan. Alkitab tetap terbuka di tangan kita masing-masing, dan mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah Roh Kudus telinga kami mendengar, dan kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan berilah kami iman yang bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hendak membaca firman-Mu, berkati kami semua supaya kami dapat membaca serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak dan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terangkat dalam surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat yang 11 dan berakhir pada ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Perikop daripada pembacaan, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini di tanggal 31 Mei kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan penyertaan Tuhan sampai kita akan mengakhiri bulan Mei. Itu bukan semua karena kejayaan dan kebolehan kita, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang kita baca di hari ini sudah kita baca dalam ibadah Pentakosta yang kedua di Kaliwarianu, dan hari ini kita juga membaca firman Tuhan yang sama tetapi dengan tema yang berbeda. Tema dalam pembacaan kita hari ini adalah pemimpin rohani yang benar. Tema adalah pemimpin rohani yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Titus ini adalah surat pastoral atau surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang secara pribadi kepada Titus. Titus adalah seorang Yunani dan juga Titus adalah anak rohani hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mempersiapkan Titus untuk menjadi seorang gembala atau seorang pemimpin di Pulau Kreta. Pulau ini dekat dengan daratan Yunani. Dan secara khusus, Paulus memberikan tugas untuk Titus memilih para penatua di Pulau Kreta atau orang-orang yang siap dipakai
untuk melayani di sana. Ada satu pesan khusus yang Rasul Paulus berikan kepada Titus sebagai anak rohaninya adalah, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Itu 1 pasal 5. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, yang menjadi soal adalah latar belakang dari orang-orang yang ada di Pulau Kreta ini. Pada umumnya mereka terkenal sebagai orang-orang yang suka bergolak dan suka sulit untuk dikendalikan. Seperti yang dikatakan oleh seorang nabi dari kalangan mereka yang menyebutkan bahwa banyak orang yang hidup tidak tertib, pasal 1 ayat 10. Kemudian dia menyatakan juga bahwa orang-orang yang ada di Kreta ini dasar orang Kreta pembohong, binatang buas pelahap yang malas, orang-orang yang ragus atau orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Latar belakang inilah yang berdampak dalam pelayanan jemaat dan akan membuat perkembangan Injil di Kreta terancam. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, maka Titus dan para penatua-penatua sebagai pemimpin harus mempersiapkan diri untuk tugas yang besar itu dan mengajar mereka supaya hal yang baik dalam iman dan tidak berpaling dari kebenaran. Sekalipun situasi di Pulau Kreta mengancam, tapi sebagai pemimpin atau gembala harus bertanggung jawab mengajarkan yang sehat dan bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin rohani yang benar. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, maka bacaan kita di hari ini dengan tema pemimpin rohani yang benar. Berarti kalau dibalik ini kembali bahwa ada pemimpin rohani yang tidak benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemimpin rohani itu beragam. Mulai dari pemimpin jemaat, majelis jemaat, guru Injil, guru jemaat, pemimpin klasis maupun pemimpin sinode. Lalu apakah tugas seorang pemimpin rohani sebenarnya? Tentu dia bukan seorang pemimpin politik yang ketika dia diangkat maka dia akan membagi-bagi kekuasaan. Yang berjasa memilihnya akan ditempatkan di tempat yang baik, sedangkan yang tidak memilihnya akan digusur. Pemimpin rohani juga bukan penguasa yang harus dilayani dan ditanya harus diikuti, tetapi pemimpin rohani adalah pelayan alias hamba. Dia adalah hamba yang tidak pernah merasa dirinya Tuhan besar. Kekuasaan ada padanya bukan dipakai untuk kepentingan dirinya, tapi kepentingan orang lain. Memang pemimpin rohani harus mengurusi masalah organisasi dan menegakkan aturan-aturan gereja yang berlaku. Tapi di samping mengurusi masalah organisasi dan manajemen kegerejaan, maka tugas utamanya adalah hal yang berhubungan dengan kerohanian atau spiritualitas. Masalah kerohanian atau spiritualitas pertama-tama adalah pemimpin adalah imam bagi umatnya, di mana dia mengucapkan dan menyampaikan berkat Tuhan bagi umatnya, dan saat yang sama dia akan mendoakan jemaatnya kepada Tuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh pemimpin rohani yang benar. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, maka ketika Rasul Paulus mengingatkan Titus, tidak ada kesan main-main atau nasihat sekedarnya. Sebagai peringatan, ini adalah perintah dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Peringatan Paulus kepada Titus menjadi prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rohani yang benar. Maka dalam pembacaan kita hari ini ada 4 ciri pemimpin rohani yang benar menurut pembacaan kita di hari ini. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, pada pasal yang pertama atau ayat 2 pasal yang ke-11 mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan
semua manusia itu sudah nyata. Jadi yang pertama adalah pemimpin rohani harus mengenal kasih karunia. Mengalami kasih karunia Allah tidak sama dengan sudah menjadi orang Kristen. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, berarti kita sudah mengenal kasih karunia Allah. Tetapi mengenal kasih karunia Allah adalah saat seseorang mengalami pemulihan secara rohani atau ciptaan baru. Karena dalam Korintus 5 ayat 7 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Sebelum mengenal kasih karunia Allah, kita hidup dalam perhambaan dosa, mengikuti jalan dunia, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Tetapi semua itu telah dikalahkan dengan kasih karunia Allah yang telah dilempahkan bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Satu peristiwa terpenting dalam hidup kita adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang terpenting dalam hidup kita adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita, dan mempunyai keputusan hidup dalam kebenaran atau melakukan firman Tuhan. Kasih karunia itulah yang menyelamatkan semua manusia. Itu terjadi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Apa yang harus kita balas kebaikan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah perubahan sikap hidup kita. Apa yang harus kita lakukan ialah perubahan sikap hidup kita, meninggalkan kehidupan yang lama, dan kita boleh hidup dalam kehidupan yang baru, dalam kebenaran, sehingga kita menempatkan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Seorang pemimpin rohani yang belum menerima kasih Allah, ia diibaratkan seperti insan yang kehilangan jalan pulang. Seorang pemimpin yang belum menerima kasih karunia Allah, dia diibaratkan seperti insan yang kehilangan pulang, yang diartikan bahwa seorang pemimpin tapi kalau tidak mengenal kasih karunia Allah. Yang kedua dalam pembacaan kita di hari ini terdapat di dalam Titus 2 pasal yang ke-12. Ia mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita adil dan bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia ini. Yang kedua dalam pembacaan kita hari ini adalah ciri seorang pemimpin rohani yang benar adalah pemimpin rohani harus hidup dalam pertobatan. Yang kedua adalah pemimpin rohani harus hidup dalam pertobatan, tidak berkompromi dengan dosa. Ia mendidik supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Kita sebagai orang percaya atau sebagai pemimpin rohani sudah tahu mencuri itu dosa, sudah tahu menipu itu dosa, sudah tahu berselingkuh, berzina itu dosa, sudah tahu membunuh itu dosa, sudah tahu mabuk itu dosa, sudah tahu melawan orang tua itu dosa. Tapi seringkali kita lakukan itu berulang-ulang kali. Seringkali kita lakukan itu berulang-ulang kali dalam kehidupan kita. Seandainya dia adalah imam, pemimpin keluarga, bagaimana dia menjadi contoh dan teladan bagi anak perempuannya, anak laki-lakinya, kalau dia hidup dalam persinahan. Kalau dia sebagai pemimpin jemaat, kalau dia sebagai majelis jemaat, bagaimana dia dapat menjadi pemimpin rohani yang benar kepada keluarga, tetapi juga warga jemaat. Kalau hidup masih dalam dosa dan belum bertobat, maka pemimpin rohani yang belum bertobat, ketika dia berdiri dan menyampaikan sesuatu lalu kita dengar, maka ketika orang yang mendengarkannya akan tampak dari mimik wajah, tapi juga dari suara kecil. Karena kita sudah tahu sifat asli dan karakter seorang pemimpin yang tidak benar. Maka ketika dia menyampaikan sesuatu,
kadang kita tidak hiraukan, bahkan kita tidak mendengar. Jemaat yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa bukan orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah ada dalam pekerjaan gereja, tapi kebanyakan yang melakukan dosa dan berkompromi dengan dosa adalah orang-orang yang sudah tahu tentang kebenaran. Sebagai pelayan, sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin pujian, tetapi juga sebagai orang-orang yang rajin datang beribadah. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam kedagingan, karena sudah kebal terhadap dosa, merasa dosa yang dibuatnya tidak perlu diakui dan tidak perlu bertobat. Sementara kita sebagai pemimpin rohani, kita mengajak orang lain, mengajak jemaat untuk harus mengakui dosa dan harus bertobat. Persekutuan yang dikasih Tuhan, saya ingat kembali tentang khotbah 4 minggu yang lalu tentang sebuah ilustrasi tentang dosa kecil dan dosa besar. Diibaratkan setiap kali kita melakukan dosa maupun dosa kecil, kita mengambil batu yang kecil lalu kita masukkan ke dalam karung. Ya, saya ibaratkan karung itu 50 kilo. Dan ketika kita melakukan dosa yang besar, kita akan ambil batu yang besar, kita akan masukkan di dalam karung yang 50. Yang paling yang masukkan yang banyak di dalam itu paling batu yang besar. Tetapi yang menarik dari ilustrasi ini, kalau karung 50 kilo akan timbang, maka itu sama berat. Dosa kecil, dosa besar itu sama, tidak bedanya. Tapi yang menarik dari ilustrasi ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa, baik itu dosa kecil, untuk mengembalikan dosa itu kepada tempat yang semula, atau kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita akan kembalikan batu itu atau tempat di mana kita ambil karena terlalu kecil, maka kita lupa untuk menaruh di mana kita ambil. Maka seringkali dosa-dosa itu yang selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, persekutuan yang dikasih Tuhan, maka kita diajarkan untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku firman Tuhan. Seorang pemimpin rohani yang tidak bisa menyuarakan pertobatan harus mewaspadai dirinya sendiri. Dia belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Dia sedang mengikat dirinya dengan dosa atau belum menyelesaikan dosanya sendiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Persekutuan yang dikasih Tuhan, saya juga sering mengatakan bahwa kalau kita berbuat dosa atau melakukan dosa, ketika kita datang minta pengampunan kepada Tuhan, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan mengampuni? Saya percaya bahwa Tuhan mengampuni. Tetapi Bapak Ibu, pengampunan itu hanya ada ketika kita masih hidup. Tapi ketika kita mati, tidak ada lagi pengampunan itu. Maka yang harus kita bawa adalah pertanggungjawaban kehidupan kita selama kita masih ada di dalam dunia. Maka ketika kita masih ada di dalam dunia, pergunakanlah hidup ini benar di hadapan Tuhan. Kalau kita telah datang kepada Tuhan dan minta pengampunan Tuhan, jangan lagi kita mengulangi kesalahan yang sama. Jangan lagi kita mengulangi kesalahan yang sama. Saya selalu memberikan motivasi tentang mencontohkan perempuan yang kedapatan bersinah. Ketika dia dibawa kepada Tuhan Yesus, lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan kepada Yesus bahwa perempuan ini kena kedapatan bersinah. Hukum Musa menyatakan bahwa dia harus diranjang dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat bahwa kalau di antara kamu tidak ada yang berdosa, ambil batu dan lempar dia sampai mati. Tapi apakah orang-orang Farisi itu mengambil batu dan lempar? Ternyata tidak. Di sini bukan berarti Tuhan berkompromi dengan dosa. Tetapi disinilah kita belajar
bahwa Tuhan mengatakan kepada perempuan itu bahwa pergi dan jangan berbuat dosa lain mulai hari ini. Pergi dan jangan berbuat dosa mulai hari ini. Bukan berarti Yesus berkompromi dengan dosa. Bukan berarti Yesus tidak meninggalkan hukum Taurat yang disampaikan oleh para ulama. Tapi Yesus mengatakan kepada perempuan itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Persekutuan yang dikasih Tuhan, maka seorang pemimpin rohani harus mengalami pertobatan terlebih dahulu. Secara pribadi setiap hari sebelum ia menyerahkan pertobatan kepada orang lain atau kepada warga jemaat. Kalau saya dipanggil untuk menyelesaikan dua orang yang bertengkar atau dua adik kakak yang bertengkar, sedangkan saya belum berdamai dengan adik dan kakak saya, bagaimana saya akan memberikan contoh dan teladan kepada warga jemaat yang saya datang untuk menyelesaikan? Maka di situ sebagai pemimpin rohani harus hidup dalam pertobatan, supaya ketika dia ucapkan apa yang disampaikan bukan perkataannya, tapi lewat perilaku dan perbuatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, maka hiduplah sebagai pemimpin rohani yang benar dalam pertobatan, supaya orang melihat bukan apa yang engkau ucapkan, tapi lewat perbuatan, dan menjadi contoh bagi dunia di mana kita hidup sebagai pemimpin keluarga, akan menjadi contoh di tengah keluarga, dan sebagai pemimpin jemaat dan majelis jemaat kita akan menjadi contoh bagi warga jemaat. Yang ketiga dalam pembacaan kita hari ini, yaitu terdapat di dalam ayat 13 dan ayat 14b. Dengan menantikan penggenapan pengharapan dan penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Maka ciri pemimpin rohani yang benar adalah pemimpin rohani harus hidup dalam imannya sampai akhir dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sering melihat dalam ibadah pemakaman ada tulisan di setiap kain bunga itu bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya ulangi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya bahwa akhir hidup dari Paulus, dia tetap beriman kepada Yesus Kristus. Pernyataan ini sampai seorang menghembuskan napas terakhir, atau sampai seseorang melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, sampai akhir hidupnya tetap beriman kepada Yesus Kristus. Ada banyak pemimpin gereja yang berkhotbah menyala-nyala, tapi akhir hidupnya tidak menjaga imannya. Ada pemimpin gereja yang ketika dia berkhotbah dengan menyala-nyala di atas mimbar, tapi akhir dari pelayanannya dia jauh dari Tuhan. Ada pelayan-pelayan yang hanya berpatokan kepada periode sebagai majelis jemaat yang hanya ada di periode. Ketika masa periode selesai, kita kembali ke dunia nyata. Tidak mau datang ibadah sebagai majelis jemaat. Ketika turun dari periode, sudah tidak mau untuk datang beribadah. Inilah pemimpin-pemimpin gereja. Ada juga sebagai anak muda-mudi yang masa mudanya dalam pelayanannya, dalam masa mudanya berapi-api, tetapi ketika dalam kehidupannya, dalam mencari pasangan hidupnya, beda keyakinan. Sudah ada dalam PAM, ibadah PAM yang jauh, dia tetap ada di sana. Tetapi ketika memilih pasangan hidupnya, beda keyakinan. Persekutuan
sudah dengar di alun-alun Mesir. Ada lagu yang disampaikan oleh Nona Gatona itu, dia bilang begini, beta di rumah harus memilih hati bersama, beta cinta tapi nyaman dan dia. Itu orang lagu yang bakal begitu. Kadang merasa nyaman dan cinta kepada seseorang, tapi jalur kehidupannya itu akan membawa kemana. Maka sebagai pemuda-pemudi, pilihlah yang senang, pilihlah yang sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Jangan karena cinta, jangan karena nyaman, lalu saya pilih dia. Tapi bagi sebagai pemuda-pemudi, hiduplah dalam kasih Tuhan. Karena setiap orang harus tahu siapa yang dipilih menjadi Tuhan dalam hidupnya. Ketika menjatuhkan pilihan, seseorang tahu alasan mengapa dia harus pilih. Juru selamat Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, membebaskan kita dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Allah telah mengerjakan bagiannya dengan memberikan Yesus Kristus bagi penyelesaian dosa-dosa manusia melalui karya salibnya, karya Yesus Kristus yang telah berlanjut sampai hari ini. Maka ketika diberikan hadiah istimewa, Bapak Ibu, kalau kita ikut ibadah Pentakosta kedua, hadiah istimewa yang diberikan oleh Tuhan yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang melindungi, memelihara umatnya terhadap yang jahat. Roh Kudus itulah yang menuntun, membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus saya pilih dan mana yang harus saya tidak pilih. Roh Kudus itulah yang berdiam di dalam hati kita. Maka kita harus membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk itu sebagai seorang pemimpin rohani harus memilih dan memutuskan kepada siapa dia menyerahkan hidupnya dan mengapa dia harus mengabdi seumur hidup dan sampai akhir hidup. Bapak Ibu, akhir hidup ini ketika Tuhan panggil bukan berarti masa periode, tetapi dia akan mengabdi seumur hidup dan sampai masa akhir hidup dia tetap percaya kepada Yesus. Itu adalah ciri pemimpin rohani yang benar. Yang keempat dalam pembacaan kita di hari ini yaitu pada ayatnya yang ke-15. Beritakan semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaan. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Pemimpin, ciri pemimpin ini adalah kepemimpinan yang melayani. Yang keempat ini adalah kepemimpinan yang melayani. Persekutuan yang dikasih Tuhan menjadi pemimpin tentu saja sangat berbeda dengan menjadi seorang pelayan. Sebagai dalam gereja, mungkin akan sangat mudah mempercayakan jemaat, mempercayakan jemaat baru untuk terlibat dalam pelayanan. Seperti yang dialami oleh Titus ketika memilih para penatua-penatua baru untuk melayani, tetapi dengan prinsip-prinsip sebagai pemimpin rohani yang benar. Tapi untuk menjadi pemimpin ada standar tertentu yang harus dimiliki. Kepemimpinan bukan soal karisma yang dimiliki seseorang, tapi kepemimpinan lebih kepada karakter dan kompetensi yang ditunjukkan melalui kedewasaan. Hal kedewasaan ini bukan soal usia, bukan soal penampilan. Tidak semua orang yang sudah berusia matang menunjukkan karakter yang dewasa, atau bukan karena dia sudah jadi orang Kristen sejak lama maka dia dianggap dewasa. Tidak semua. Orang yang matang dan siap melayani sebagai pemimpin karena dia menjadi dewasa adalah sebuah proses yang panjang. Bukan soal penampilan. Ketika kita bisa mendefinisikan kedewasaan seseorang melalui penampilan luar. Kalau kita mengangkat dia sebagai seorang pemimpin, kita lihat dari berpakaiannya, kita lihat dari yang menarik baginya. Tetapi menjadi seorang pemimpin tidak ditentukan dari banyaknya hal yang tadi
Tadi kita sudah dari awal bahwa jemaat di Kreta itu adalah jemaat yang pemberontak, jemaat yang malas tahu, jemaat yang tidak mau dengar. Tetapi Rasul memberikan tanggung jawab kepada Titus untuk melaksanakan tugasnya, sekalipun dia masih muda. Pemimpin yang dewasa rohani itu mampu menghadapi tekanan. Masalah akan muncul saat seseorang melayani di sebuah pelayanan. Untuk memilih seorang pemimpin yang baik, perhatikan bagaimana caranya menghadapi masalah. Apakah dia siap menghadapi tekanan dengan respon yang positif, atau sebaliknya menyerutu dan kesal. Ada banyak pemimpin-pemimpin gereja yang ketika dia ada dalam jemaat, lalu ketika melihat jemaat yang seperti ini, dia pasti akan bilang bahwa cepat sudah SK pindah dari jemaat ini. Tetapi pemimpin rohani yang siap mampu menghadapi tekanan, dia akan merespon itu dengan baik. Dia akan menghadapi tekanan dengan respon yang positif, atau sebaliknya dia juga akan mengerutu dengan kesal. Tetapi selagi engkau bekerja untuk kebenaran, jangan pernah ragu, tetap maju. Tekanan itu dari 2000 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini. Persekutuan yang dikasih Tuhan, dan yang terakhir adalah pemimpin itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Ada sebuah pepatah yang berkata, mulut yang ringan menggelamkan kapal. Artinya mulut yang dipakai untuk bergosip hanya menghancurkan gereja. Kita hari-hari ini ada banyak orang yang pakai pengalaman. Kalau saya di periode ini, saya akan buat seperti ini. Kalau saya di periode ini, saya akan buat seperti ini. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita katakan? Hari ini, kita yang periode 5 tahun, kita lakukan dulu bagian kita. Jangan sampai periode selesai lalu kita membanggakan diri. Itu karena saya. Tapi saya mau katakan di hari ini bahwa ketika keberhasilan periode ini, buah yang kita taruh, buah yang kita berikan untuk gereja ini, bukan karena kebanggaan diri, bukan karena bendahara jemaat, mobil jemaat apa, bukan karena bendahara jemaat, terus jemaat, tapi apa buah yang diberikan oleh gereja kita taruh. Bukan berarti membanggakan diri. Oh saya periode lalu sama. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab apa yang kita katakan? Persekutuan yang dikasih Tuhan. Maka dari situlah di sini akan bergosip, maka akan terjadi perpecahan di antara kita. Ada majelis yang tak kiri juga. Hari ini sekretaris jemaat bicara, pergi dan tidak akan kembali. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan? Kalau dia suruh untuk datang ibadah pengucapan syukur, dia tidak bicara, tapi dia ada di tempat ibadah. Karena apa yang dia ucapkan, tetapi juga dia tindakan, dia ada di tempat. Maka ini hari ini saya mengajak kita semua sebagai Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemimpin rohani bukan hanya ada kepada pemimpin gereja, tapi kita semua yang hari ini ada ibadah sebagai pemimpin keluarga di tengah keluarga, sebagai pemimpin dalam ibadah unsur, sebagai pemimpin di tengah ibadah rayon maupun majelis salib, dalam pemimpin kepemimpinan yang paling terkecil. Marilah kita belajar untuk hidup benar menjadi pemimpin rohani yang hidup taat akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di hari ini memberkati kita semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati firman. Amin.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di hari ini atas penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami datang dalam nama yang kudus dan suci. Seraya beribadah kepada Tuhan atas kasih anugerah yang Engkau berikan bagi kami sepanjang 1 bulan lamanya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Kami diberikan kekuatan dan keberanian untuk melewatinya. Semua itu atas penyertaan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami memohon pengampunan dari-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami hidup dalam kefasikan, kami hidup dalam kedagingan, sehingga kami tidak menjadi pemimpin rohani yang benar, bahkan tidak memberikan teladan yang baik sebagai pemimpin gereja, sebagai majelis jemaat, sebagai pelayan unsur, sebagai pekerja gereja, dan juga sebagai warga jemaat. Untuk itu ya Tuhan, selidikilah hidup kami dan pimpinlah kami kepada tobat yang benar, supaya kami juga merasakan kasih karunia Allah ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa sebagai warga jemaat GKI Betaniawasyo yang sepanjang bulan Mei, dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei, Tuhan telah menganugerahkan, telah menambahkan 1 tahun usia bagi mereka, dan telah memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan memberkati, baik sebagai anak-anak baru, baik sebagai anak muda-mudi, baik sebagai PKB maupun sebagai ibu UPW, dan kasih anugerah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam hidup mereka setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin jemaat, pemimpin klasis dan pemimpin sinode. Tuhan beri hikmat, beri kekuatan, serta kemampuan untuk menjalankan tugas dan amanah untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang benar dan hidup dalam pertobatan, serta kasih karunia melimpah atas mereka, supaya pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi warga jemaat Betaniawasyo, dari urutan keluarga yang pertama sampai dengan urutan keluarga yang terakhir, dari rayon 1 sampai dengan rayon yang 9, dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda, Tuhan memberkati kehidupan mereka dan mencukupkan seluruh kebutuhan mereka. Biarlah dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam bangku pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Tuhan memberkati mereka, baik yang ada di Undama maupun yang ada di luar Undama. Dan anak-anak kami yang sedang mencari atau mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan memberkati. Dan anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan dan juga yang mengikuti tes polisi yang ada di Jemaat Betaniawasyo, Tuhan memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi pekerja gereja, sebagai panitia-panitia yang telah dilantik, dan juga dalam semua usaha dan pekerjaan mereka untuk menopang sidang jemaat, tapi juga sidang sinode. Tuhan menolong mereka dalam mencari dana untuk mempersiapkan sidang jemaat dan juga sidang sinode di tahun 2027. Segala usaha dan pekerjaan dari panitia-panitia, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa di hari ini untuk persembahan yang telah kami berikan dari warga jemaat untuk menopang pekerjaan Tuhan. Seberapa rupiah yang mereka berikan Tuhan, semua itu dari hasil usaha dan pekerjaan mereka untuk persediaan dalam rumah Tuhan terpenuhi, baik yang memberikan perkeluhan atau membayar sebab memberikan perkeluhan untuk membayar gaji pelayan, tapi juga sebagai persembahan untuk menopang pekerjaan jemaat sampai kepada klasis dan sinode. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang telah kami berikan di hari ini Tuhan. Biarlah lewat persembahan di hari ini Bapa, kami memberikan supaya dalam pelayanan kami ada damai dan sukacita. Tetapi yang teristimewa ya Tuhan, di hari ini kami membawa diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Tuhan,
yang baik, tepat di hari ini, tanggal 31 Mei 2024, atas penyertaan Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami telah melewati 31 hari dalam suka duka atas pertolongan Tuhan kami ada di hari ini. Dengan doa yang sama untuk memasuki bulan yang baru, kami juga berdoa memohon perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan bagi kami semua. Dari layan 1 sampai layan 9, Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, kecelakaan sampai kepada maut. Dan Tuhan mau jaga dan lindungi kami di bulan yang baru, dalam aktivitas yang baru, dalam perlindungan Tuhan sendiri. Inilah doa dan syukur kami, inilah doa dan syafaat kami yang hanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah, saya mengajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani, nyanyian Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1. Roh Kudus tetap teguh dan kata-kata selanjutnya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, memberkati saudara-saudara di bulan yang baru, dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk masih Kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Waktu selanjutnya diberikan kepada Ibu Sekretaris Bina. Shalom, selamat sore menjelang malam kita semua. Ibadah akhir bulan Mei 2024 telah selesai. Selamat memasuki tanggal 1 Juni 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberikan kesempatan kepada keluarga jemaat untuk bersalaman di tempat ini. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Bosir 1 dan keluarga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siamas Ipong Kewere Oparai yang telah melayani ibadah akhir bulan. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Bosir 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik yang telah mengiringi puji-pujian
sepanjang ibadah berlangsung. Paduan suara vokal grup yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah akhir bulan. Tuhan Yesus memberkati. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah akhir bulan Mei tanggal 31 2024, laki-laki dewasa 43, perempuan dewasa 102, anak laki-laki 60, anak perempuan kecil 62. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah akhir bulan berjumlah 267 jiwa. Kita bersyukur. Malam sembahyang, bapak-bapak dapat ambil bagian dan bapak dan muda. Dan kita dipilih oleh siapa itu, maka supaya adil untuk sana untuk bapak-bapak yang sudah keluar kerja, mereka dapat ambil makan. Agar kita yang lama pada komunikasi yang diserahkan, mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan Yesus dikawal hidup kami semua yang boleh hadir dan bagian dalam ibadah akhir bulan tanggal 31 Mei 2024. Kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa pernyataan Tuhan sempurna bagi kami semua, mulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Bapa di surga, di belakang katanya lama telah tersedia kemuliaan kasih yang sudah disiapkan oleh Rayon 7. Sebelum kami ambil makan dan minum, berdoa Tuhan tangan kasih Tuhan, uruskan berkati makan dan minum tersebut. Masih berkati kasih, makasih Bapa di surga, kami siap sambut berkat ini. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudikku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji